Namaku Rania. Usia 21 tahun, mahasiswa tingkat akhir di sebuah universitas negeri di kota. Di kampus, aku bukan siapa-siapa. Tak punya geng pertemanan, tak punya kekasih, bahkan bisa dibilang, keberadaanku nyaris tak terlihat. Kecuali saat aku jadi bahan bisik-bisik orang karena penampilanku yang sederhana, bahkan mungkin terlalu sederhana. Setiap hari aku datang ke kampus dengan bus kota, mengenakan baju yang itu-itu saja. Kemeja polos yang sudah mulai pudar warnanya dan rok hitam panjang yang dulu diwariskan kakakku sebelum dia menikah. Sepatuku sudah usang, solnya tipis, dan bagian pinggirnya mulai terkelupas. Aku tahu betul bahwa aku bukan pemandangan yang menyenangkan bagi mata mereka yang terbiasa dengan fashion branded dan make-up tebal. Aku tidak pernah pakai bedak, lipstick, apalagi foundation. Rambutku selalu diikat seadanya. Bukan karena aku malas berdandan, tapi karena tak punya cukup uang untuk membeli kosmetik, bahkan untuk yang paling murah sekalipun. Kalau ada tugas kuliah, aku biasanya mengerjakannya di rental komputer dekat kos. Aku memang tak punya laptop. Bahkan ponselku saja masih model jadul, layarnya retak, dan hanya bisa untuk kirim pesan serta telepon. Tapi aku bersyukur, setidaknya masih bisa berkomunikasi dengan ibu dan bapak di desa. Setiap kali ada kegiatan kampus seperti seminar, lomba, atau acara himpunan, aku hampir selalu dikucilkan. Bukan karena aku tak pintar. Justru aku sering jadi yang terbaik di kelas. Tapi karena aku tak terlihat layak tampil di depan. Penampilan burukku dianggap merusak estetika. Kata mereka, nggak cocok aja kalau Rania yang presentasi. Penampilanmu nggak mendukung. Tapi aku diam saja. Menerima semua ejekan dan sindiran itu dengan senyum yang selalu kupaksakan. Aku tak ingin membalas. Aku hanya ingin lulus kuliah dan membanggakan orang tuaku. Aku berasal dari keluarga petani miskin di desa kecil di kaki gunung. Bapak menanam singkong, jagung, dan kadang padi, tergantung musim. Ibu ikut bantu ke sawah, tapi lebih sering berjualan di warung milik tetangga. Sejak kecil, aku terbiasa hidup dengan keterbatasan. Kalau teman-temanku main ke sungai, aku bantu ibu menyiangi kebun. Kalau mereka pergi ke kota, aku membantu bapak menjemur padi. Aku tak pernah menuntut. Satu-satunya cita-citaku sejak kecil adalah kuliah. Mungkin terdengar muluk bagi anak petani seperti aku, tapi aku yakin pendidikan bisa mengubah hidup. Maka, aku belajar keras, siang malam. Bahkan ketika teman-temanku sudah tertidur lelap, aku masih membuka buku di bawah cahaya temaram lampu minyak. Hingga suatu hari, aku berhasil. Aku lolos seleksi beasiswa penuh dari kampus. Biaya kuliahku ditanggung, bahkan dapat uang saku meski sangat minim. Cukup untuk bayar kos dan makan ala kadarnya. Di awal-awal kuliah, aku mencoba berbaur. Tapi rupanya dunia perkuliahan tak semudah bayanganku. Teman-teman seangkatanku sebagian besar berasal dari keluarga berada. Mereka berbicara tentang liburan ke Bali, kafe terbaru, dan skincare mahal. Aku tak mengerti. Aku tak bisa ikut cerita. Maka aku terdiam. Dan dari diamku, mereka menghakimi. Si Rania itu kayaknya aneh ya, nggak pernah nongkrong. Pelit banget, masa nggak pernah jajan sama sekali? Ngeliat bajunya, kayaknya cuma punya itu-itu aja deh. Habis kuliah langsung pulang, kayak karyawan pabrik. Kadang, mereka tertawa keras saat aku lewat. Kadang mereka menutup hidung pura-pura ketika aku duduk di sebelah mereka. Pernah, aku pergi ke toilet dan mendengar dua orang mahasiswi membicarakanku. Kuliah doang sih bisa, tapi ya kalau penampilan begini, cowok mana yang mau deketin? Iya, lihat tuh mukanya, sebenarnya cantik, tapi dekil banget. Aku menahan tangis. Menangis, bukan karena mereka salah, tapi karena mereka benar. Aku tahu aku tak bisa tampil seperti mereka. Tapi bukan berarti aku tak berusaha. Aku hanya belum punya cukup uang. Satu-satunya yang membuatku bertahan adalah semangatku. Aku ingin lulus. Aku ingin membuat orang tuaku bahagia. Aku ingin suatu hari bisa membawa bapak dan ibu tinggal di rumah yang layak. Aku ingin ibu tak perlu lagi memikul keranjang berat di punggungnya. Aku ingin bapak bisa istirahat, tak perlu lagi turun ke sawah setiap hari meski lututnya sudah sering sakit. Jadi aku bertahan. Setiap pagi, sebelum berangkat kuliah,
Aku sempatkan menelpon ibu. Suaranya selalu lembut dan penuh semangat. Jaga kesehatan, nak. Jangan malu jadi miskin. Miskin bukan aib. Malas dan sombong itu baru dosa. Setiap sore, sepulang kuliah, aku kerja sambilan membantu warung makan kecil milik Bu Rohmah, tetangga kosku. Aku bantu cuci piring, angkat galon, kadang antar pesanan. Upahnya tak banyak, tapi cukup untuk tambah uang makan dan beli pulsa. Di tengah kesibukan dan kesendirian itu, aku sebenarnya masih menyimpan satu rasa, ingin dicintai. Tapi siapa yang mau mencintai gadis cupu sepertiku? Tak ada. Lelaki di kampus hanya melirik gadis-gadis cantik berkulit putih dan harum parfumnya. Aku yang hanya memakai bedak bayi dan minyak rambut kelapa jelas bukan pilihan. Dulu sempat ada satu senior yang baik padaku. Ia suka menyapaku, membantuku saat kesusahan. Aku sempat berharap. Tapi harapan itu pupus saat dia jadian dengan teman sekelasku yang terkenal cantik. Aku tersenyum saat menghadiri acara mereka, pura-pura bahagia. Padahal hatiku remuk. Tapi aku tak boleh lama larut dalam perasaan itu. Aku punya tujuan yang lebih penting, membahagiakan orang tuaku. Hingga hari itu tiba. Hari yang tak pernah kuduga. Aku sedang duduk di bawah pohon mangga di taman kampus, sendirian seperti biasa, sambil mengetik tugas di laptop pinjaman dari perpustakaan. Tiba-tiba seseorang duduk di sampingku. Sendiri terus, ya? Aku mendongak. Seorang pria tinggi, berwajah tegas, dengan kemeja rapi dan jam tangan mahal. Aku sempat berpikir dia dosen tamu. Iya, Pak, jawabku gugup. Dia tertawa kecil. Aku bukan dosen. Aku alumni sini. Kebetulan sekarang ada kerja sama dengan fakultas. Tadi lihat kamu presentasi, bagus banget. Aku langsung menunduk. Pipiku memerah. Aku tak biasa dipuji. Sejak hari itu, ia beberapa kali datang ke kampus. Kadang mengajakku ngobrol, kadang hanya sekadar menyapa. Awalnya aku curiga, untuk apa pria tampan dan sukses sepertinya berbicara dengan gadis biasa sepertiku? Tapi entah kenapa, aku tak bisa menghindarinya. Namanya Arga. Usianya 6 tahun lebih tua dariku. Dia CEO muda dari perusahaan teknologi yang sedang berkembang pesat. Tapi sikapnya ramah dan rendah hati. Tak pernah sekalipun ia menyinggung penampilanku. Ia malah sering berkata aku terlihat cerdas dan berwibawa. Aku tak berani berharap. Tapi entah mengapa, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa dihargai. Sejak pertemuan pertamaku dengan Arga, hari-hariku berubah. Bukan karena aku tiba-tiba menjadi populer atau kaya, tapi karena kehadirannya yang hangat dan tak menghakimi membuatku merasa hidup. Selama ini aku menjalani hari-hari dengan kepala tertunduk dan langkah berat, tapi kini, setiap kali ke kampus, aku merasa ada alasan untuk tersenyum. Tapi tetap saja, aku tidak membiarkan diriku terlalu larut. Aku sadar posisi dan keadaanku. Dia seorang CEO muda, datang dengan mobil mewah, jam tangan mahal, sepatu kulit mengkilat. Sementara aku masih harus meminjam laptop dari perpustakaan, baju kuliahku tetap itu-itu saja, dan bekalku tiap hari adalah nasi dengan telur dadar atau sambal tempe buatan sendiri. Kadang-kadang Arga mengajakku makan siang. Ia tak pernah memaksa, bahkan saat aku menolak karena malu, ia tetap tersenyum. Enggak apa-apa, kita bisa makan di tempat yang sederhana. Aku juga suka warteg, kok, katanya waktu itu sambil tertawa kecil. Dan benar saja, dia membawaku ke warteg kecil dekat kampus. Kami duduk berhadapan, makan dengan tangan, berbincang layaknya teman lama. Arga tak pernah sekalipun membahas soal kekayaannya. Dia juga tak pernah menyinggung soal penampilanku, tak pernah memandang rendah. Aku suka caramu menjelaskan materi waktu presentasi. Jelas dan tenang, katanya suatu kali. Padahal aku grogi, jawabku pelan. Grogi itu wajar. Tapi kamu bisa tetap menguasai isi presentasimu. Itu nggak semua orang bisa. Perlahan, aku mulai merasa nyaman. Tapi di sisi lain, ada perasaan takut yang terus menghantuiku. Aku takut jika semua ini hanya perasaan sepihak. Aku takut jika akhirnya aku hanyalah hiburan sejenak bagi seorang pria mapan yang sedang bosan. Pernah aku melihat mahasiswi lain memandang kami dengan sorot sinis. Ngapain sih dia deketin Rania? Kasian banget, bisik mereka.
Jangan-jangan cuma taruhan cowok-cowok kayak itu doang. Habis itu ditinggal. Aku mendengarnya, meski mereka berpura-pura tidak sadar. Luka lama kembali menganga. Aku memang sudah terbiasa menjadi bahan ejekan. Tapi kali ini, luka itu menyayat lebih dalam karena melibatkan satu-satunya orang yang membuatku merasa dihargai. Sore itu aku berjalan sendirian ke rental komputer. Aku ingin mencetak tugas untuk esok hari. Saat sedang mengetik di depan layar tua dengan keyboard yang beberapa hurufnya hilang, ponselku bergetar. Arga, kamu sibuk? Aku di dekat kampus, mau nganterin kamu pulang. Boleh? Aku menatap layar ponsel lama itu lama. Jantungku berdebar. Aku tahu seharusnya aku menolak. Tapi jujur saja, aku sangat ingin. Ingin naik mobil itu, duduk di sampingnya, merasa istimewa walau hanya sebentar. Tapi aku jawab, terima kasih, Kak. Aku masih banyak tugas. Nanti aku pulang sendiri aja ya. Sesekali aku memang memanggilnya Kak. Ia selalu tertawa kalau mendengarnya, tapi tak pernah memprotes. Beberapa menit kemudian, ponselku bergetar lagi. Arga? Oke. Tapi jangan pulang terlalu malam ya. Hati-hati, Rania. Hanya itu. Tapi cukup membuat senyumku tak hilang sepanjang jalan pulang. Malam harinya, di kamar kos sederhana berukuran 2x3 meter, aku membuka kotak plastik kecil tempat aku menyimpan foto orang tuaku. Foto itu kusimpan rapi bersama lembaran uang receh, sisa uang saku dan secari kertas berisi doa-doa yang ditulis ibu. Aku menatap wajah ibu dan bapak. Mereka sudah tua. Keriput di wajah bapak semakin dalam. Rambut ibu mulai memutih. Aku jadi teringat pesan ibu sebelum aku berangkat kuliah. Jangan jatuh cinta sebelum waktunya, Nak. Ingat, kau harus selesaikan kuliahmu dulu. Laki-laki yang baik akan sabar menunggumu sampai kamu siap. Air mata mengalir tanpa bisa kutahan. Apakah Arga laki-laki yang bisa menungguku? Atau ini hanya angin lalu yang akan segera hilang? Hari-hari berlalu. Aku kembali fokus kuliah dan kerja sambilan. Tapi Arga tetap hadir, walau tak setiap hari. Kadang ia menungguku di taman kampus, kadang ia sekadar mengirim pesan. Tapi perlakuannya tetap sama, hangat, sopan, tidak mengganggu. Hingga suatu siang, aku melihatnya duduk di kafe kecil kampus bersama seseorang. Seorang wanita cantik, tinggi, kulit putih, mengenakan dress modis dan riasan sempurna. Aku berhenti sejenak. Jantungku seperti diremas. Aku berdiri di sudut kafe, pura-pura memilih minuman di etalase, padahal mataku tak bisa lepas dari mereka. Wanita itu tertawa keras, sesekali menyentuh lengan Arga. Aku menunduk. Pahit. Tentu saja, dia pantas mendapat wanita seperti itu. Bukan aku. Saat Arga menoleh dan melihatku, aku langsung membuang muka dan bergegas pergi. Air mata jatuh bahkan sebelum aku keluar dari area kafe. Sore itu, aku mengurung diri di kamar. Tak membalas pesan dari Arga yang bertanya kenapa aku pulang lebih awal. Aku tak kuat menjawab. Beberapa hari aku menghindarinya. Aku kembali menjadi Rania yang dulu, sendiri, sunyi, dan menutup diri. Sampai akhirnya Arga datang langsung ke depan warung tempat aku bekerja sambilan. Ia berdiri di sana, menungguku selesai mencuci piring. Saat aku keluar, ia berkata pelan, "Kamu kenapa menghindar, Rania?" Aku menunduk. Tanganku yang masih basah mulai bergetar. Aku lihat kamu sama seseorang di kafe. Dia cantik, cocok sama kamu. Arga terdiam sesaat, lalu menghela napas. Itu sepupuku. Kami sedang membahas proyek keluarganya. Aku mengangkat wajahku, ragu. Aku memang dekat dengan banyak orang, Ran. Tapi dari semua orang itu, hanya kamu yang membuatku merasa nyaman. Aku tahu kamu merasa ini mustahil. Tapi aku ingin kamu tahu satu hal, aku serius padamu. Aku terdiam. Tak tahu harus berkata apa. Aku tahu kamu masih kuliah. Aku tahu kamu punya mimpi besar. Dan aku nggak akan ganggu itu. Aku akan tunggu kamu lulus. Jika saat itu kamu masih belum punya orang lain di hatimu, izinkan aku ada di sana. Aku menangis. Tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan haru. Untuk pertama kalinya dalam hidupku,
Ada seseorang yang benar-benar melihatku bukan karena harta, bukan karena penampilan, tapi karena aku, Rania yang sederhana. Sejak itu, kami lebih sering bertemu, tapi tetap menjaga jarak. Arga menepati janjinya. Ia tidak menghalangi waktuku untuk belajar, tidak memaksaku untuk jalan-jalan, tidak pernah membuatku merasa kecil. Bahkan dia kerap membantuku mendapatkan informasi beasiswa luar negeri, menyemangati saat aku hampir menyerah karena skripsi yang sulit, dan mengingatkanku untuk istirahat jika aku bekerja terlalu keras. Satu waktu, aku sempat sakit karena kelelahan. Arga datang ke kos membawa bubur dan vitamin. Ia duduk di luar kamar, menungguku pulih sambil membaca buku. Ia tak pernah masuk tanpa izin, tetap menjaga sopan santun. Aku nggak mau jadi beban buatmu, Arga, kataku pelan sambil memegang bubur hangat. Kamu bukan beban, Ran. Kamu hadiah, jawabnya sambil tersenyum. Beberapa bulan kemudian, aku lulus kuliah dengan predikat cum laude. Namaku disebut di atas panggung dengan suara tepuk tangan yang riuh. Tapi suara paling berarti adalah tangisan bangga ibu dan bapak yang datang jauh-jauh dari desa mengenakan pakaian terbaik mereka, yang bahkan lebih sederhana dari semua tamu undangan. Arga duduk di antara hadirin. Saat aku turun dari panggung, dia menyambutku dan menyalami bapak dengan takzim. Pak, saya Arga. Terima kasih telah membesarkan putri sehebat Rania. Bapak mengangguk, menepuk pundaknya dengan lembut. Ibu selalu bilang, orang baik akan melihat dengan hati, bukan dengan mata. Hari itu, aku tahu, aku tidak lagi sendirian. Hari kelulusanku menjadi momen yang tak terlupakan. Aku tak pernah membayangkan bisa berdiri di atas panggung itu, memakai toga, menyandang gelar sarjana, disaksikan oleh kedua orang tuaku yang wajahnya tak henti-hentinya dipenuhi senyum dan air mata bangga. Namun, di balik rasa bahagia itu, ada kecemasan yang perlahan merayap. Setelah lulus, kemana aku harus melangkah? Apa aku akan langsung bekerja? Apakah aku bisa membalas semua pengorbanan bapak dan ibu? Arga seolah tahu isi pikiranku. Setelah acara kelulusan usai, ia mengajakku berbincang di taman kampus yang sepi menjelang senja. Kamu nggak perlu terburu-buru, Ran. Istirahat dulu. Nikmati masa ini. Aku menunduk, menatap jemariku sendiri yang kotor karena terus mengelus ujung toga sewaan. Tapi aku harus mulai bekerja. Ibu dan bapak, mereka butuh bantuanku. Aku nggak bisa leha-leha. Arga menatapku serius. Kalau kamu diberi kesempatan untuk kerja sekaligus lanjut sekolah, kamu mau? Aku mengerutkan kening. Maksudnya? Ia tersenyum kecil. Perusahaanku sedang buka program pelatihan staf manajerial. Sekaligus beasiswa S2 bagi kandidat yang dianggap cocok. Aku tahu kamu pasti sungkan karena ini datang dariku. Tapi ini program resmi, dan kamu harus ikut seleksi seperti yang lain. Aku membeku. Campuran antara tak percaya dan harapan yang langsung tumbuh liar dalam hati. Aku nggak tahu. Apa aku pantas? Aku cuma Rania. Dan kamu lupa, kamu Rania yang punya nilai cum laude, pekerja keras, dan gak pernah minta dikasihani. Aku yakin kamu bisa lulus seleksi dengan kemampuanmu sendiri. Aku ingin menolak karena takut dianggap memanfaatkan kedekatan kami. Tapi tatapan Arga saat itu begitu tulus. Bukan tatapan bos yang memberi belas kasihan, melainkan tatapan seseorang yang benar-benar percaya padaku. Baik, ujarku pelan. Aku akan coba. Seleksi itu benar-benar melelahkan. Ada lebih dari 100 pendaftar. Aku bahkan sempat ciut saat melihat latar belakang para pesaing. Lulusan luar negeri, anak orang terpandang, berpengalaman kerja. Sementara aku, lulusan baru, dengan pengalaman kerja cuma sebagai penjaga warung dan penjilid skripsi. Tapi aku ingat kata-kata Arga, jangan pernah ragukan kekuatan ketulusan. Dunia butuh orang yang bisa bekerja dengan hati. Aku mengerahkan semua kemampuanku. Aku belajar keras untuk tes tertulis, melatih kemampuan berbicara untuk presentasi, dan terus mengasah analisis agar mampu menjawab studi kasus yang diberikan dalam wawancara. Saat namaku diumumkan sebagai satu dari 5 peserta terbaik yang lolos ke tahap akhir, aku hampir tak percaya. Tapi bukan itu yang paling membuatku gemetar, melainkan ketika Direktur HRD berkata, dari 5 nama ini, 1 akan langsung dikontrak sebagai manajer junior.
Keputusan akhir akan diumumkan pekan depan. Hari-hari menunggu pengumuman itu terasa seperti siksaan. Aku berusaha tetap tenang, melamar kerja di tempat lain sambil terus membantu warung tempatku dulu bekerja. Tapi jujur saja, dalam hatiku ada harapan besar. Bukan hanya karena posisinya, tapi karena aku ingin menunjukkan bahwa aku bisa berdiri sendiri. Aku ingin memperlihatkan pada semua orang, terutama mereka yang dulu memandangku rendah, bahwa aku mampu berhasil tanpa menjual harga diriku. Pagi itu, ponselku bergetar. Sebuah email masuk dari kantor pusat Arga. Dengan tangan gemetar, aku membuka isinya. Subjek, pengumuman final peserta beasiswa penempatan. Isi, selamat kepada Rania Dewi Pramesti. Anda terpilih sebagai kandidat terbaik dan akan langsung menempati posisi manajer junior pada divisi operasional wilayah Jakarta Selatan, sekaligus mendapatkan beasiswa S2 selama 2 tahun. Aku terdiam. Nafasku tercekat. Lalu, aku menangis. Bukan tangis sedih, tapi tangis karena merasa akhirnya dihargai. Malamnya, Arga menelpon. Suaranya terdengar senang dan bangga. Selamat, manajer Rania, katanya. Aku tertawa kecil sambil menahan air mata. Terima kasih, tapi kamu yakin aku pantas? Yakin banget. Dan lagi, kamu bukan lagi si Rania penjilid skripsi. Kamu sudah melangkah jauh. Arga, suaraku pelan. Kalau nanti aku sibuk kerja dan kuliah, kamu masih mau nunggu? Ia terdiam sejenak. Lalu berkata dengan suara tenang, aku sudah menunggumu sejak pertama kita duduk di warteg. Aku akan terus menunggu sampai kamu yakin aku memang tempatmu pulang. Kata-kata itu menancap di hatiku. Hari pertamaku bekerja adalah hari yang penuh kegugupan. Aku masuk ke gedung megah itu mengenakan blus putih sederhana dan rok hitam pemberian ibuku. Penampilanku masih sangat jauh dari para staf lain yang tampil modis dan wangi. Tapi aku datang dengan hati penuh semangat. Di ruang kerja, para karyawan melihatku dengan heran. Beberapa tersenyum ramah, tapi tak sedikit yang memandang meremehkan. Apalagi saat mereka tahu aku dulunya penjaga warung. Dan yang paling sering terdengar, dia pasti bisa masuk karena kenal Pak Arga. Aku tidak menyalahkan mereka. Dunia memang penuh prasangka. Tapi aku bertekad membuktikan bahwa aku di sana bukan karena belas kasihan. Aku kerja 2 kali lebih keras. Saat yang lain pulang, aku masih di kantor membaca laporan. Saat yang lain istirahat, aku memperbaiki proposal yang harus diajukan. Aku belajar dari bawah, bahkan bersedia magang diam-diam di bagian gudang untuk tahu alur distribusi. Beberapa bulan berlalu. Perlahan, suara miring itu mulai menghilang. Beberapa staf mulai menghormatiku, bukan karena posisiku, tapi karena etos kerjaku. Dan yang paling mengejutkan, saat aku berhasil menyelesaikan proyek penghematan biaya logistik hingga 30%, nama Rania Dewi Pramesti diumumkan dalam rapat besar sebagai pemimpin proyek terbaik bulan itu. Bahkan Direktur Operasional berkata, kita butuh lebih banyak pemimpin seperti Rania. Aku pulang malam itu dengan senyum lebar. Di luar kantor, Arga sudah menunggu di mobilnya. Dari ekspresimu, aku yakin ini bukan hari biasa, katanya sambil menyodorkan minuman teh hangat. Ya, aku akhirnya merasa tidak hanya sekadar numpang lewat. Kami diam beberapa saat. Lalu Arga membuka kotak kecil di dashboard. Ini bukan lamaran, Ran. Tapi aku ingin memberimu ini. Aku membuka kotak itu. Sebuah pena cantik berwarna perak. Di ujungnya terukir namaku. Untukmu, agar selalu menulis kisah hidupmu dengan tinta keberanian, katanya. Aku menatapnya, terharu. Terima kasih, Arga. Aku tak tahu harus bilang apa. Cukup jangan lupakan aku saat kamu jadi wanita sukses nanti. Aku tertawa sambil menahan air mata. Dalam hati, aku berdoa, semoga Tuhan menjagamu, Arga. Semoga aku benar-benar pantas untukmu. Suatu malam, aku pulang ke kosan. Kelelahan setelah kerja dan kuliah. Aku membuka buku harianku dan menulis. Dulu aku hanya seorang upik abu, yang bahkan untuk bermimpi saja takut. Tapi kini, aku melangkah di atas jalan yang dulu hanya bisa kubayangkan. Dan seseorang, bukan pangeran berkuda, tapi pria berhati hangat,
mengajarkanku bahwa cinta tak butuh nama besar, cukup kesetiaan dan keberanian untuk percaya. Pagi itu, aku berdiri di depan rumah orang tuaku yang masih berdinding bambu dan beratapkan seng yang mulai berkarat. Suasana desa masih seperti dulu, tenang, sederhana, penuh aroma tanah basah dan suara ayam jantan. Tapi kali ini, aku datang bukan sebagai Rania si mahasiswa miskin. Aku datang sebagai seorang manajer muda yang siap memenuhi janjinya, memboyong orang tua ke kota. Ibu keluar dari dapur sambil mengelap tangan ke celemek lusuhnya. Matanya membelalak saat melihatku turun dari mobil kantor. Rania, ini mobil siapa, nak? Tanyanya cemas, khawatir aku terlibat sesuatu yang tidak-tidak. Aku hanya tersenyum, menggandeng tangannya. Ini mobil kantor, Bu. Aku pulang jemput ibu dan bapak. Kita pindah ke kota. Aku sudah sewa rumah kecil, dekat tempat kerjaku. Ibu seperti tidak percaya. Wajahnya berubah pucat, kemudian perlahan mulai berkaca-kaca. Tapi sawah kita? Warung si Embok yang kamu bantu? Aku tetap bisa bantu dari jauh, Bu. Kita juga bisa jual hasil panen ke koperasi di kota. Biar aku atur nanti, kataku meyakinkan. Bapak datang dengan pakaian kerja yang penuh lumpur. Aku mendekatinya dan memeluk tubuh tuanya yang keras karena terbiasa dengan kerja kasar. Pak, ayo ikut aku ke kota. Udah cukup bapak kerja berat. Sekarang waktunya aku yang bahagiain bapak sama ibu. Bapak tidak menjawab, tapi aku merasakan pelukannya erat, sangat erat. Pelukan yang dulu jarang ia berikan, kini begitu hangat dan penuh rasa syukur. Hari-hari pertama di kota menjadi masa adaptasi yang sulit bagi ibu dan bapak. Mereka kikuk melihat kompor gas, bingung dengan mesin cuci, dan sempat ketakutan saat melihat lift di mall. Dulu ibu cuma lihat ini di sinetron, kata ibu sambil memegang erat tanganku saat kita naik lift pertama kalinya. Aku hanya tertawa, tapi meskipun mereka kaget dengan gaya hidup kota, aku tahu hati mereka tenang. Mereka tidak perlu lagi khawatir tentang panen gagal, harga pupuk naik, atau warung rugi. Aku mengantar ibu belanja ke pasar tradisional setiap akhir pekan, dan bapak mulai akrab dengan para pensiunan tetangga yang sering bermain catur di pos ronda. Anakku hebat, ya. Gumam bapak suatu malam saat kami duduk di balkon kecil rumah kontrakan. Aku tersenyum. Anak bapak. Jadi semua yang hebat dari aku, pasti dari bapak juga. Di tempat kerja, aku semakin dipercaya menangani proyek besar. Aku memimpin tim lintas divisi untuk perluasan cabang ke wilayah luar Jawa. Banyak rekan kerja yang dulunya memandangku sebelah mata, kini datang meminta pendapatku. Tapi semua kesibukan itu tidak membuatku lupa pada Arga. Ia masih seperti dulu, perhatian, sabar, dan selalu menunggu tanpa menuntut. Kami tak sering bertemu karena aku sibuk dan dia pun banyak urusan sebagai CEO. Tapi setiap kali bertemu, ia selalu memastikan satu hal, aku bahagia. Rania, katanya suatu malam saat kami makan malam bersama di sebuah kafe sederhana. Aku tahu kamu keras kepala. Tapi aku minta satu hal, jangan pernah lupa istirahat. Kamu kerja terlalu keras. Aku mengangguk sambil menyeruput teh hangat. Aku kerja bukan cuma untuk masa depanku, tapi juga untuk masa lalu yang ingin aku bayar. Ia menatapku dalam. Masa lalu nggak perlu kamu bayar, Ran. Cukup kamu hadapi dan lewati. Dan sekarang, kamu sudah jauh melampauinya. Aku tersenyum tipis. Tapi dalam hati, aku tahu, aku belum sepenuhnya selesai dengan masa laluku. Masih ada satu luka yang belum sembuh. Luka yang ditorehkan oleh teman-teman kampus dulu, yang menertawakan penampilanku, menjauhiku, bahkan tak sudi duduk di sebelahku saat rapat kelompok. Sampai suatu hari, undangan reuni kampus datang melalui email. Acara akan digelar di Hotel Bintang 5, milik salah satu alumni. Dress code, formal glamour. Aku hanya menatap undangan itu lama. Jantungku berdetak cepat. Rasa takut, marah, dan ragu bercampur menjadi satu. Aku ingin menolak. Untuk apa datang ke tempat yang dulu tak pernah menerima keberadaanku? Tapi malam itu, saat makan bersama bapak dan ibu, aku mengutarakan undangan itu. Datang aja, nak, kata ibu tiba-tiba. Aku menoleh. Buat apa, Bu? Dulu mereka semua menghina Rania. Mereka nggak pernah anggap aku ada.
Ibu tersenyum sambil menyuap nasi ke piringku. Justru karena itu, biar mereka tahu yang dulu mereka anggap upik abu, sekarang udah jadi berlian. Tapi jangan datang untuk balas dendam, nak. Datanglah untuk menegaskan bahwa kamu gak pernah berubah jadi sombong walau hidupmu sekarang bersinar. Aku tercekat. Kata-kata ibu begitu menampar. Tapi juga menyentuh. Akhirnya, aku memutuskan datang. Malam reuni tiba. Aku mengenakan gaun biru navy elegan yang dijahit khusus oleh penjahit langganan ibu. Bukan gaun mahal bermerek, tapi potongannya pas, membuat tubuhku terlihat anggun. Rambutku disanggul sederhana, make up pun natural, tapi cukup untuk menonjolkan kecantikan yang dulu tersembunyi di balik debu dan peluh. Arga menjemputku dengan mobil hitamnya yang mengilap. Ia turun dari mobil, mengenakan jas abu muda. Saat melihatku, ia terdiam cukup lama sebelum akhirnya tersenyum. "Kamu cantik banget malam ini," katanya pelan. Aku tersipu. "Dulu juga cantik, cuma nggak kelihatan karena debu jalanan," kataku berseloroh. Kami tertawa, tapi hatiku masih gugup. Ketika memasuki aula hotel, banyak wajah familiar menoleh padaku. Sebagian besar langsung berbisik-bisik. Mereka mengenal wajahku, tapi tidak dengan penampilan ini. Itu siapa ya? Kayaknya kenal, deh. Tapi kok cantik banget? Jangan-jangan itu Rania? Masa sih? Aku melangkah pelan. Di sampingku, Arga menggenggam tanganku erat, seolah memberiku keberanian. Ketika pembawa acara menyebutkan nama-nama alumni sukses, namaku juga disebut. Rania Dewi Pramesti, manajer operasional di perusahaan Arga Group, peraih beasiswa S2 sekaligus tokoh inspiratif perempuan tahun ini. Seluruh ruangan bertepuk tangan. Tapi yang paling menarik adalah wajah-wajah yang dulu sering menghina. Clara, yang dulu bilang aku bau tanah, terdiam sambil melirikku dari ujung mata. Fadli, yang tak sudi satu kelompok denganku, tertegun saat aku menyapanya dengan senyum hangat. Tak ada ejekan malam itu. Tak ada cibiran. Hanya tatapan tak percaya. Dan rasa malu yang samar terlihat dari sorot mata mereka. Setelah acara, Clara mendekat. Wajahnya masih cantik seperti dulu, tapi senyum di bibirnya terlihat canggung. "Rania, kamu berubah banget," katanya pelan. Aku tersenyum. "Iya, tapi hatiku masih sama, Clara. Aku masih Rania yang dulu suka makan bekal di taman belakang kampus." Ia tertawa kecil. "Aku minta maaf ya, dulu aku suka nyinyir. Aku malu kalau ingat masa-masa itu." Aku menepuk bahunya lembut. "Nggak apa-apa. Kita semua pernah salah." Di sisi lain, Arga berdiri sambil tersenyum padaku. Ia tahu malam ini penting untukku. Bukan karena aku ingin pamer, tapi karena aku ingin menutup luka masa lalu dengan pengakuan yang pantas. Malam itu, di dalam mobil saat perjalanan pulang, aku menggenggam tangan Arga. "Terima kasih udah selalu sabar nunggu aku." Ia tersenyum, lalu menoleh padaku. "Rania, sekarang kamu udah melangkah sejauh ini. Aku rasa, ini saatnya aku nanya pertanyaan yang sejak dulu ingin aku tanyakan." Aku menoleh, penasaran. Ia mengambil kotak kecil dari sakunya, lalu membukanya. Sebuah cincin sederhana berkilau di dalamnya. Rania Dewi Pramesti. "Will you marry me?" Air mataku mengalir. Bukan karena terkejut, tapi karena hati ini akhirnya pulang ke tempat yang tepat. "Ya, Arga. Aku mau." Aku masih tak percaya. Cincin yang melingkar di jari manisku kini menjadi pengingat bahwa kisah hidupku telah berbelok arah. Bukan karena mimpi yang terlalu tinggi, tapi karena ketulusan cinta dan kerja keras yang membuktikan bahwa si upik abu pun berhak mendapatkan kebahagiaan. Setelah malam lamaran yang romantis itu, Arga dan keluarganya mengajakku bertemu untuk membicarakan pesta pertunangan. Aku gugup bukan main. Aku tahu latar belakang Arga, anak tunggal dari keluarga konglomerat, cucu pendiri Arga Group yang sudah dikenal seantero negeri. Sedangkan aku, anak petani kecil dari desa, yang dulu bahkan tak mampu beli seragam baru. Tapi Arga meyakinkanku, kamu bukan harus jadi orang lain untuk bisa diterima. Cukup jadi dirimu. Karena kamu pun sudah pantas dicintai. Aku mengangguk, walau hati ini tetap berdebar.
Pertemuan dengan keluarga Arga ternyata tidak mudah. Mamanya menatapku tajam dari ujung meja makan. Angkuh dan tak menyembunyikan ketidaksukaannya. Sementara papanya, walau lebih ramah, tetap menjaga jarak. "Kamu kerja di perusahaan kami sudah lama ya?" tanya papanya sopan. "Iya, Pak. Sudah hampir 5 tahun. Mulai dari staf keuangan hingga sekarang dipercaya sebagai manajer," jawabku tenang. Mamaku menyela, "Tapi orang tua kamu masih tinggal di desa?" Aku tersenyum. "Sekarang sudah saya bawa ke kota. Tapi rumah kami tetap sederhana, Bu. Saya tetap orang desa." Tatapan mamanya berubah menjadi sinis. "Saya kira, anak perempuan yang akan menikah dengan Arga seharusnya punya latar yang lebih sepadan." Aku hanya menunduk, sementara Arga langsung menggenggam tanganku di bawah meja. "Mama, Rania bukan sekadar gadis desa. Dia orang yang mengubah perusahaan kita ke arah lebih baik. Bahkan, banyak strategi ekspansi baru berasal dari idenya." Tapi Mama Arga tak gentar. Ia menatapku dingin dan berkata, "Pesta pertunangan akan kita adakan. Tapi jangan berharap terlalu banyak. Kami punya standar kami sendiri." Aku diam, menahan perih di dada. Malam itu, aku menangis di pelukan ibu. "Bu, aku capek. Aku takut pernikahan ini akan membuat aku kehilangan harga diriku." Ibu mengusap kepalaku lembut. "Nak, selama kamu jujur dan tulus, tak akan ada yang bisa merendahkanmu. Biarkan mereka mencibir. Tapi kamu harus datang bukan dengan amarah, melainkan dengan martabat." Hari pertunangan pun tiba. Mamaku dan bapakku datang dengan pakaian yang dijahit sendiri dari kain tenun sederhana. Sementara keluarga Arga dan para tamunya datang dengan baju desainer, tas bermerek, dan dandanan mewah. Aula hotel bintang 5 itu penuh dengan lampu kristal, karpet merah, dan meja berhiaskan bunga segar. Aku sendiri mengenakan kebaya berwarna coklat muda, elegan namun sederhana, hasil rancangan seorang penjahit lokal. Make-upku tak mencolok, hanya cukup untuk menampilkan ketulusan. Bisik-bisik mulai terdengar begitu aku dan keluargaku masuk ruangan. "Itu tunangannya Arga?" Ya ampun, penampilannya kayak pembantu. Masa calon istri pewaris Arga Group begitu tampilannya? Pantas mamanya gak setuju. Aku menarik napas panjang. Aku tahu hari ini akan seperti ini. Tapi aku tak datang untuk tampil megah. Aku datang untuk menunjukkan bahwa cinta sejati tak butuh topeng. Di tengah acara, MC memanggil kami ke depan. Arga dan aku berdiri berdampingan, lalu masing-masing keluarga memberi sambutan. Ketika giliran orang tuaku, bapak maju ke depan dengan suara lirih tapi penuh wibawa. "Saya mungkin bukan orang kota. Saya bukan orang yang tahu tentang investasi atau saham. Tapi saya tahu satu hal, anak saya adalah perempuan paling keras kepala yang saya kenal. Dia bisa menabung dari hasil bantu warung dan panen, kuliah sambil bekerja, dan sekarang berdiri di sini bukan karena belas kasihan, tapi karena kerja keras dan kesetiaan." Banyak tamu terdiam. Bahkan beberapa mulai menunduk. Kemudian giliran Arga bicara. "Saya tahu banyak yang memandang rendah Rania. Tapi saya ingin bilang, dia satu-satunya orang yang bisa menatap saya sebagai manusia, bukan sebagai CEO. Dia tak pernah mencintai harta saya, bahkan dulu pernah menolak diajak makan karena takut saya kasihan. Dia mencintai saya karena diri saya. Dan saya memilih dia karena dia adalah kekuatan di balik kesuksesan saya." Tepuk tangan mulai terdengar. Perlahan, tapi penuh penghormatan. Namun Mama Arga belum menyerah. Di tengah acara, ia menyengajakan menyindir. "Oh ya, Rania, kabarnya kamu pernah kerja jadi pelayan restoran juga ya?" Aku tersenyum. "Benar, Bu. Pernah." Dari situ saya belajar ketegasan, kerendahan hati, dan menghargai waktu. Tanpa pengalaman itu, mungkin saya tidak akan bisa memimpin tim seperti sekarang. Seisi ruangan kembali diam. Kata-kataku bukan defensif, tapi tulus dan jujur. Dan justru itu yang membuat banyak orang mulai mengubah cara pandangnya. Beberapa tamu penting bahkan mulai mendekatiku, memperkenalkan diri, dan mengundangku untuk mengisi seminar kepemimpinan perempuan. Seorang ibu direktur bahkan berkata, "Kamu inspirasi. Putriku harus belajar dari kamu."
Sementara itu, para sosialita yang tadi mencibir, kini hanya bisa tersenyum kaku. Malam berakhir dengan sesi pemotongan kue. Arga menggenggam tanganku saat kami berdiri di depan kue besar bertuliskan, "Untuk perjalanan yang dimulai dari debu, menuju cahaya." Aku menatapnya. "Kamu yakin gak malu punya tunangan seperti aku?" Ia menatapku balik. "Kalau aku malu, bukan karena kamu, tapi karena orang-orang yang tak pernah tahu seberapa jauh kamu melangkah." Beberapa hari setelah pertunangan, aku menerima pesan pribadi dari Clara, teman kuliah yang dulu paling sering mengejekku. "Rania, aku lihat postingan pertunangan kamu. Jujur, aku malu. Dulu aku yang merasa lebih tinggi dari kamu. Tapi sekarang kamu berdiri jauh di depan kami semua. Kamu bukan cuma berhasil, kamu juga tetap rendah hati. Maaf ya, aku dulu jahat banget." Aku membalas pesan itu. "Terima kasih Clara. Semua yang kita lalui di masa lalu jadi bagian dari cerita kita sekarang. Aku maafin. Semoga kamu juga bahagia dengan jalanmu." Hari-hari setelah pertunangan menjadi waktu untuk merancang masa depan. Tapi bagiku, bukan pesta pernikahan mewah yang jadi fokus, melainkan bagaimana aku dan Arga membangun rumah tangga yang kuat dan penuh cinta. Arga mengajakku ke rumah masa kecilnya. Di sana, ia memperlihatkan sebuah rumah kosong di sebelahnya. "Aku ingin bangun rumah kita di sini, Ran. Tapi desain dan suasananya tetap kamu yang tentukan. Mau sederhana, alami, modern, semua bebas. Asal kamu nyaman." Aku menatap rumah itu. Sebuah halaman luas, banyak pohon rindang, dan suasana yang tenang. "Kalau bisa, aku pengen rumah yang punya taman belakang. Biar nanti ibu bisa menanam jahe dan daun pandan kesukaannya. Dan bapak bisa punya kandang ayam kecil." Arga tertawa. "Siap, Bu Mandor." Di kantor, aku mulai pelan-pelan mengurangi beban kerja. Aku ingin fokus merintis usaha kecil-kecilan yang sudah lama aku impikan, koperasi pangan organik untuk petani desa. Aku ingin semua perempuan desa bisa mendapatkan akses pendidikan dan pelatihan yang tidak aku miliki dulu. Ketika Arga tahu itu, ia langsung mendukung. Bahkan menyarankan koperasiku jadi bagian dari program CSR Arga Group. "Biar dunia tahu, Ran, bahwa kamu bukan cuma wanita sukses, tapi juga yang tak lupa asal-usulnya." Suatu malam, setelah makan malam bersama orang tuaku, Arga menggenggam tanganku dan berkata pelan, "Kita sudah sejauh ini. Tapi ini baru permulaan, ya?" Aku mengangguk. "Dan kali ini, kita melangkah sama-sama. Dan aku tahu, tak peduli berapa kali dulu aku dihina, diremehkan, atau diabaikan. Aku kini punya satu hal yang tak bisa dibeli oleh harta, harga diri, cinta tulus, dan keluarga yang selalu mendukung." 2 bulan menuju hari pernikahan, hidupku seakan berada di antara dua kutub. Di satu sisi, kebahagiaan itu nyata, aku dan Arga semakin dekat, keluarga kecilku semakin harmonis, dan impianku membangun koperasi mulai berjalan. Namun di sisi lain, semakin mendekati hari bahagia itu, ujian demi ujian mulai berdatangan, membuatku nyaris menyerah. Pagi itu, aku datang ke butik yang disewa oleh keluarga Arga untuk urusan gaun pengantin. Aku datang bersama ibuku, seperti yang sudah dijadwalkan. Tapi sambutan dari pemilik butik membuatku tercekat. "Oh, kamu Rania," katanya sambil menaikkan alis. "Saya kira yang datang adalah calon istri Pak Arga." "Saya memang calon istrinya, Bu," jawabku sopan. Ia tersenyum tipis. "Maaf, saya kira kamu asistennya." Aku hanya menunduk. Dalam hati, luka lama itu menganga kembali, penilaian orang berdasarkan penampilan, bukan isi hati. Kami diarahkan ke ruang fitting, tapi ternyata gaun yang sudah kupilih bersama Arga sebelumnya, diganti. "Ini gaun dari Mama Arga. Dia minta kamu pakai ini saja," kata si karyawan butik sambil menunjukkan gaun berwarna putih mencolok penuh kristal, yang jauh dari gayaku yang sederhana. Aku menggeleng. Gaun ini bukan pilihanku. Kami sudah tentukan yang lain. Tak lama kemudian, Mama Arga muncul. "Kamu tahu, Rania, seorang menantu Arga harus tampil layaknya bangsawan. Bukan seperti penjual gorengan."
Ibuku menahan tangannya yang hendak menepis ucapan itu, tapi aku menggenggam tangan ibu dan berkata pelan, "Bu, kita gak kesini buat berdebat. Kita kesini buat persiapan nikah." Aku menatap Mama Arga dan berkata dengan nada yang tetap tenang, meski suaraku gemetar, "Saya ingin tetap memakai gaun yang kami pilih berdua. Karena pernikahan ini bukan pertunjukan, tapi momen sakral." Mama Arga mengerutkan kening, tapi tak membalas. Ia hanya membalikkan badan dan keluar dari ruangan. Sepulang dari butik, aku menangis di kamar. Semua tekanan ini, rasanya membuatku ingin membatalkan semuanya. Tapi saat itulah, Arga datang diam-diam ke rumah. Ia duduk di teras bersama bapakku, dan kulihat mereka mengobrol dengan serius. Ketika aku keluar, Arga berdiri, menatapku dengan sorot khawatir. "Kenapa kamu gak cerita apa-apa tentang kejadian di butik?" tanyanya pelan. Aku menarik napas. "Karena aku takut, kamu jadi bingung harus pilih siapa. Ibu kandungmu, atau aku?" Arga mendekat, menggenggam tanganku. "Kamu bukan orang ketiga dalam hidupku. Kamu adalah belahan hidupku. Kalau Mama terus seperti ini, aku akan bicara tegas padanya." Aku buru-buru menahan. "Jangan. Aku gak ingin kamu bertengkar dengan keluargamu. Tapi aku juga gak bisa terus dihina. Aku ingin pernikahan ini bukan hanya sah di mata hukum dan agama, tapi juga penuh restu." Arga memelukku. "Kita cari jalan tengah. Tapi satu hal yang harus kamu tahu, aku gak akan mundur, Ran. Apapun yang terjadi, kita akan tetap menikah." Masalah tak berhenti sampai di situ. Koperasi pangan yang sedang kupersiapkan tiba-tiba mendapat protes dari beberapa warga desa. Mereka takut lahan mereka akan diambil, karena ada kabar burung bahwa koperasi ini milik orang kota yang hanya ingin memanfaatkan mereka. Aku langsung turun ke lapangan, menemui mereka satu persatu. Dengan sabar, aku jelaskan bahwa koperasi ini didirikan atas namaku sendiri, tanpa campur tangan investor luar. Aku tunjukkan akta pendirian, rencana program, dan bahkan mengajak mereka jadi pengurus. Butuh waktu hampir seminggu untuk menenangkan warga. Tapi hasilnya luar biasa. Mereka mulai membuka hati. Bahkan seorang ibu parubaya berkata padaku, "Aku dulu pikir kamu cuma perempuan kota yang datang bawa janji. Tapi ternyata kamu masih gadis kampung yang gak lupa asalnya." Aku menahan air mata. Itulah momen yang membuatku semakin yakin, aku tidak boleh menyerah. Tidak untuk cinta, dan tidak juga untuk impianku membantu perempuan desa. Seminggu sebelum pernikahan, konflik terbesar datang. Mama Arga mengundangku makan malam di rumah keluarga besar. Aku datang bersama Arga dan ibuku. Di tengah makan malam, di hadapan puluhan kerabat yang hadir, Mama Arga tiba-tiba berkata, "Rania, saya punya syarat sebelum kamu menikah dengan anak saya." Suasana hening. Aku menatapnya. "Syarat apa, Bu?" Ia menatapku tajam. "Saya ingin kamu menandatangani surat perjanjian pranikah. Isinya, kamu tidak berhak atas harta warisan Arga sedikitpun jika pernikahan kalian gagal." Ruangan langsung sunyi. Beberapa kerabat berbisik-bisik, sebagian menatapku iba, sebagian lagi justru senang karena merasa syarat itu akan membuatku mundur. Aku menarik napas dalam. Saya tidak datang ke keluarga ini untuk mencari harta, Bu. Tapi kalau memang syarat itu bisa membuat hati ibu tenang, saya akan tanda tangani. Asalkan isinya adil dan tidak menjatuhkan martabat saya sebagai istri. Arga bangkit dari duduknya. "Mama, ini gak adil. Kenapa Mama gak pernah memperlakukan mantu yang lain seperti ini?" Mama Arga tetap angkuh. "Karena yang lain tidak datang dari kolong rumah bambu." Aku berdiri, menatap semua orang yang hadir. "Kalau kalian melihatku hanya dari masa laluku, maka tak ada yang bisa kubuktikan. Tapi aku tidak malu jadi anak petani. Tidak malu pernah jadi pelayan warteg. Karena semua itu yang membentukku jadi seperti sekarang. Dan jika pernikahan ini harus terhenti karena harga diriku diinjak-injak, maka lebih baik aku pergi dengan kepala tegak." Aku menggandeng tangan ibu, berniat keluar dari ruangan. Tapi tiba-tiba suara berat ayah Arga menggema. "Tep!" Semua mata memandangnya. "Pak Handoko," ayah Arga berdiri perlahan. "Saya sudah cukup lama diam. Tapi malam ini saya ingin bicara."
Ia menatap istrinya, lalu menoleh ke arahku. Rania, aku tahu kamu perempuan luar biasa. Saya tahu kamu lebih tulus dari banyak orang di ruangan ini. Kalau saya punya 2 putra, saya ingin satu seperti Arga, dan satu lagi bisa mendapatkan istri sepertimu. Mama Arga menegang. Kamu berpihak padanya? Tentu, karena saya ingin anak saya bahagia, bukan hanya kaya. Tangisku pecah. Arga memelukku di hadapan semua orang. Ayah, terima kasih. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat mata Mama Arga mulai berair. Entah karena kecewa atau karena mulai luluh. Hari-hari menuju pernikahan menjadi lebih damai. Mama Arga tak lagi banyak bicara. Tapi ia juga tak menghalangi. Ia mulai hadir di beberapa rapat keluarga, bahkan membantu memilih bunga untuk pelaminan. Aku tahu, dia masih butuh waktu, tapi setidaknya, sekarang ia mulai membuka pintu. Arga dan aku juga semakin dekat. Kami habiskan malam-malam menjelang pernikahan dengan menulis surat untuk satu sama lain yang akan kami baca di malam pertama. Bukan surat cinta biasa, tapi berisi komitmen, doa, dan janji seumur hidup. Dan ketika malam menjelang pernikahan tiba, aku berdiri di depan cermin, mengenakan gaun yang aku pilih bersama Arga, bukan yang dipaksakan. Ibuku menyisir rambutku pelan, lalu berbisik, "Kamu gak lagi jadi upik abu, nak. Tapi putri yang dibentuk dari luka, perjuangan, dan ketulusan." Aku menatap diriku sendiri. Mata yang dulu sering sembab karena tangis kini bersinar. Bibir yang dulu kering karena menahan lapar kini tersenyum. Aku bukan lagi gadis yang takut dipandang rendah. Aku adalah wanita yang siap menjadi istri, ibu, pemimpin, dan sahabat sejati bagi pria yang memilihku tak karena status, tapi karena hati. Pagi itu, matahari seakan menyinari dunia hanya untukku. Udara terasa lebih segar, dedaunan bergetar pelan ditiup angin, dan burung-burung bersiul seolah turut menyambut hari bahagiaku. Hari ini aku akan menikah dengan lelaki yang dulu hanya bisa aku impikan dalam diam. Arga, pria yang bukan hanya mencintaiku, tapi juga mempercayaiku sepenuh hati. Aku duduk di depan cermin. Wajahku dipulas lembut oleh penata rias, namun tak ada kosmetik yang bisa menandingi cahaya kebahagiaan yang terpancar dari mataku. Gaun putih yang kupilih sendiri bersama Arga, sederhana namun elegan, melekat pas di tubuhku. Aku tidak merasa seperti seorang putri karena gaun ini, melainkan karena semua luka yang telah kusembuhkan dan semua perjuangan yang telah kulewati untuk sampai di titik ini. Ibuku memelukku dari belakang, air matanya mengalir tanpa suara. "Rania, kamu anakku yang paling kuat. Aku ingat waktu kamu masih kecil, kamu pernah bilang kamu mau nikah dengan pangeran," ucap ibu pelan. Aku tertawa kecil. Waktu itu aku gak tahu, Bu, kalau pangeran itu bukan soal istana, tapi soal hati. Arga menungguku di pelaminan, berdiri dengan gagah memakai setelan putih. Senyumnya tak pernah lepas sejak pagi, dan matanya menatapku seakan akulah satu-satunya perempuan di dunia ini. Saat aku melangkah di altar kecil yang kami susun di halaman belakang rumah keluarganya, semua tamu berdiri. Di antara kerumunan itu, aku melihat banyak wajah yang dulu meremehkanku kini terpana. Beberapa menangis haru, beberapa terdiam malu. Aku tahu mereka terkejut melihat seorang, upik abu, berdiri sebahagia dan semegah ini, bukan karena kemewahan, tapi karena cinta dan penerimaan yang kini menyelimutiku. Aku sampai di sisi Arga, dan ia menggenggam tanganku erat, mengucap janji dengan suara gemetar namun penuh keyakinan. "Rania, aku mencintaimu bukan karena siapa kamu dulu, tapi karena siapa kamu di hatiku hari ini dan seterusnya. Aku berjanji akan menjagamu, mempercayaimu, dan mencintaimu, bahkan saat dunia lupa caranya memperlakukanmu dengan baik." Air mata jatuh di pipiku. Tapi bukan air mata luka. Ini air mata bahagia. Setelah akad nikah selesai, pesta resepsi dimulai. Tamu-tamu datang silih berganti, dan aku tersenyum menyambut mereka semua. Banyak di antara mereka adalah pejabat dan pengusaha, teman-teman ayah Arga, klien perusahaan, bahkan artis-artis yang kuanggap tak akan pernah berada di satu ruangan denganku. Namun kejutan terbesar belum datang. Saat itu sore menjelang, dan matahari perlahan turun. Arga menggandeng tanganku naik ke panggung, dan mengisyaratkan bahwa ia ingin menyampaikan sesuatu.
Teman-teman dan keluarga yang kami cintai, ucap Arga, menggenggam mikrofon. Hari ini adalah hari yang sangat istimewa. Tapi bukan hanya karena aku menikahi wanita yang kucintai, tapi karena aku juga ingin memperkenalkan siapa Rania sebenarnya kepada kalian semua. Tamu-tamu mulai saling bertanya-tanya. Aku menatap Arga, bingung, tapi dia tersenyum menenangkan. Selama ini, banyak yang berpikir Rania hanya seorang gadis sederhana, dari kampung, tanpa latar belakang. Tapi hari ini aku ingin membuka fakta yang belum banyak orang tahu. Ia menatapku dan melanjutkan, Rania adalah pendiri dan penggerak koperasi wanita mandiri di desa tempat dia dibesarkan. Ia berhasil membuat ratusan perempuan mandiri secara ekonomi, bahkan tanpa sokongan sponsor besar. Semua karena tekad dan kerja kerasnya. Tepuk tangan mulai terdengar. Dan bukan hanya itu, kalian tahu rumah makan kecil yang viral beberapa waktu lalu karena harganya murah tapi rasanya luar biasa? Itu milik Rania juga. Ia mengelolanya dengan uang tabungan dari hasil menjual gorengan, dan sekarang sudah membuka 2 cabang baru. Tepuk tangan bertambah riuh. Aku mulai menunduk, malu tapi juga bangga. Dia bukan hanya seorang istri yang akan menemaniku, tapi partner sejati dalam hidup dan bisnis. Dan untuk itu, aku ingin memberikan hadiah kecil. Aku terkejut saat melihat Arga menoleh pada seseorang yang membawa kotak berukuran besar ke atas panggung. Ternyata itu ajudan pribadinya. Arga membuka kotak itu dan mengeluarkan sebuah map emas. Rania, aku tahu kamu tidak pernah meminta ini. Tapi hari ini, aku menyerahkan 25% saham perusahaan event organizer milikku atas namamu. Tamu-tamu berteriak kagum. Aku menatap Arga dengan mata membelalak. Arga, kamu serius? Ia mengangguk. Kamu pantas. Karena selama ini, kamulah yang bekerja paling keras untuk jadi layak dicintai. Aku hanya ingin dunia tahu, kamu lebih dari sekadar istriku. Kamu adalah perempuan yang luar biasa. Aku tak mampu berkata-kata. Aku hanya memeluknya di tengah panggung, dan seluruh tamu berdiri memberikan standing ovation. Beberapa bahkan menangis. Tapi kejutan belum berakhir. Ketika pesta hampir usai dan kami akan turun panggung, Mama Arga menghampiriku. Semua orang menahan napas. Ia berdiri di hadapanku, lalu perlahan membuka tas kecilnya. Ia mengeluarkan sebuah kotak beludru biru dan membukanya di hadapanku. Ini, cincin warisan keluarga yang seharusnya hanya diberikan kepada menantu pilihan. Aku terpaku. Arga menatap ibunya, juga tak percaya. Mama Arga mengangguk. Dulu aku menolakmu karena aku hanya melihat dari permukaan. Tapi hari ini aku malu, karena aku sadar, akulah yang terlalu dangkal menilai. Rania, kamu pantas menerima ini. Dan kamu pantas menjadi bagian dari keluarga ini. Tangisku pecah. Aku memeluk Mama Arga, dan untuk pertama kalinya, ia membalas pelukanku. Hangat dan tulus. Malam itu, pesta pernikahan kami berakhir dengan kehangatan yang tak tergantikan. Tidak ada drama. Tidak ada penghinaan. Yang ada hanyalah cinta, penerimaan, dan penghormatan terhadap semua perjuangan yang telah kulalui. Aku berdiri di balkon rumah, ditemani Arga, memandang langit malam yang dipenuhi bintang. Tangannya menggenggam tanganku erat. Kamu bahagia, Ran? Bisiknya. Aku menoleh, tersenyum dengan air mata bahagia masih membekas di pipi. Lebih dari bahagia. Aku bersyukur. Karena ternyata, dongeng Upik Abu itu nyata. Dan aku adalah buktinya.